Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Jadi Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Jadi semua yang baik diperintahkan dalam Islam, semua yang buruk dilarang dalam Islam. Islam datang membawa kebaikan. Islam datang untuk memperbaiki umat ini. Perhatikan, Islam datang bukan untuk merusak. Islam datang bukan untuk memecah belah, bukan. Islam datang untuk memperbaiki keadaan umat ini. Islam datang untuk mempersatukan umat di atas akidah yang hak, akidah yang benar. Cuma kemudian setan gak senang dengan seperti ini, maka dituduhlah orang-orang yang membawa agama ini dengan benar, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, dituduh oleh mereka apa? Wahabi, pemecah belah umat. Terus apa lagi? Membuat orang resah dan segala macam. Ini semua tuduhan. Semua tuduhan. Nggak ada bukti sama sekali. Sama perkataan mereka dengan perkataan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika nggak mampu melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, apa yang pas untuk disematkan kepada Nabi sehingga orang bisa lari dari dakwahnya? Orang gila, pemecah belah umat, mencela nenek moyang, ya, mencela Tuhan-Tuhan kami, kemudian segala macam sudah, tukang sihir, penyair. Nah mereka sama seperti itu juga. Ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada ilmu yang bermanfaat, kepada amal soleh, kepada tauhid, kepada sunnah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, menjauhkan segala macam khurafat dan takhayul, dituduh kita oleh mereka. Sekarang kita tanya kepada mereka, ketika para nabi, para rasul berdakwah, apakah para nabi dan para rasul berdakwah itu tidak menimbulkan reaksi dari umat? Menimbulkan reaksi atau tidak? Menimbulkan reaksi. Dikucilkan, disiksa, diusir, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, bahkan sampai ada nabi yang dibunuh. Ada tidak? Ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bukan satu nabi, yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh nabi-nabi. Satu nabi lebih baik dari semua umat di muka bumi ini. Satu nabi dibunuh oleh mereka. Jadi ketika orang mendakwakan yang hak ini, setan nggak senang dengan dakwah yang hak ini. Tokoh-tokohnya, wali-wali setan juga nggak senang. Kan banyak wali setan nggak senang dengan dakwah ini. Tapi kita tetap nggak boleh berhenti dalam dakwah ini. Harus jalan dakwah ini selama ada langit dan bumi. Harus sampaikan. Memang menimbulkan reaksi betul-betul. Berarti Nabi Muhammad SAW yang paling baik dakwahnya, paling baik akhlaknya adalah Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi berdakwah, apa kemudian orang nyaman dengan dakwah Nabi? Nggak nyaman. Yang nggak nyaman siapa? Yang tidak beriman. Yang nyaman siapa? Yang beriman kepada Nabi. Makanya kita katakan kepada mereka, kalau antum merasa umat nih pecah belah, orang nggak nyaman, ya antum masuk dong, ikut Quran was sunnah ala fahmi salaf, baru nyaman antum. Kalau antum di luar, ya nggak nyaman, karena digoda terus sama setannya untuk tidak nyaman. Betul nggak? Allah musta'an. Jadi itu doa ini, dai ini keras pemecah belah umat. Betul, memecah belah antara kebenaran dengan kebatilan. Maka Nabi dikatakan furqan, Quran dikatakan furqan, dan Nabi dikatakan farqun bainal haqqi wal batil. Membeda antara apa? Kebenaran dengan kebatilan. Harus dibedakan. Gak bisa orang semua sama dalam kebatilan, dalam beda, gak bisa. Harus dibawa umat kepada keselamatan. Dan untuk melihat lagi,
Ini perhatikan. Ya. Bahwa justru kita dai-dai sunnah ini, dai-dai salaf adalah orang yang paling sayang kepada umat. Paling sayang. Mereka nggak sayang kepada umatnya, nggak sayang. Kenapa mereka nggak sayang? Umatnya dibiarkan dengan kesyirikan, bergelimang dengan kesyirikan. Dibiarkan umatnya bergelimang dengan bid'ah. Dibiarkan umatnya bergelimang dengan dosa dan maksiat, dibiarkan. Tapi dakwah salaf tidak. Justru dakwah salaf ini menyelamatkan orang-orang dari mereka sesat kepada petunjuk, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari semua kepercayaan khurafat, takhayul kepada keyakinan, kepada agama yang hak ini. Sayang nggak ini seperti ini? Sayang. Justru kita sayang. Bukan kita keras, bukan kita kejam. Justru kita sayang kepada umat. Kalau kita nggak jelaskan kepada umat, siapa yang mau menyampaikan? Nggak ada. Sekarang kita lihat si kiai, si dai, si ustadz, tuan guru, ajengan, atau yang lain lah nama-namanya. Berapa tahun dia dakwah? Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun dakwah. Lihat umatnya, Anda bisa lihat dari pengikutnya. Apa yang bisa tahu mereka tentang Islam ini? Nggak tahu. Dan nggak bertambah ilmunya. Hanya itu-itu aja. Yang ada selawatan, nyanyi, segala macam. Kesian umat. Kesian. Justru kita kasihan mengajak mereka kepada ilmu yang bermanfaat, kepada akidah yang benar, kepada pemahaman yang benar, kepada amal soleh. Dan yang paling besar lagi sayangnya kita, dakwah ini tujuannya mengajak umat agar mereka masuk ke dalam sorga. Itu ingat itu. Ini tujuan dari dakwah ini. Kita ngajak umat kemana? Ke sorga. Dan kita semua yang masuk sorga, cuma tempuh jalannya. Jalannya bagaimana? Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nggak ada jalan yang lain. Hanya satu jalan yang mengantarkan manusia ke sorga. Hanya satu jalan yang mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah. Itu jalan yang telah ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kebenaran Allah. Demikianlah aku wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa. Ketika Nabi membacakan ayat ini, Nabi menjelaskan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan kepada Nabi menjelaskan kepada para sahabat, dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi ketika menjelaskan ayat, Nabi menggaris satu garis yang lurus. Di kanan kiri garis itu digaris garis yang pendek. Kata Nabi, wa hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kemudian Nabi katakan, ma min sabilin illa wa 'alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ketika Nabi menggaris garis yang pendek-pendek kanan kiri, tidak ada satupun jalan-jalan ini melainkan mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Arti jalan itu maksudnya apa? Kelompok-kelompok, firqah-firqah yang sesat. Firqah-firqah yang sesat. Dan juga yang lain yang membawa manusia kepada kesesatan. Mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Makanya di antara indahnya agama Islam mengajak kepada satu pemahaman. Pemahaman siapa? Pemahaman salafus saleh yang maksum. Sebab kalau tidak kepada satu pemahaman, akan berbagai macam pemahaman yang ada, akan sesat umat ini. Kembalikan umat kepada Quran Sunnah dan kepada pemahaman. Karena Nabi sudah menjelaskan bahwa umat ini akan berpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nabi SAW mengatakan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga, ma'anai alaikil yawma wa ashabi. Yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu jalan itu. Ini jalan selamat. Kemudian, jadi semua Islam itu menyuruh kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Jadi agama Islam agama yang indah dan selalu memperbaiki umat. Yang diperbaiki pertama kali perbaiki tentang akidah dulu. Kemudian yang kedua tentang manhaj. Itu diperbaiki. Bab tauhid ini sudah banyak dikotori oleh orang. Makanya kita harus perbaiki supaya tauhid ini betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perbaikan dalam bidang ekonomi, bukan perbaikan dalam bidang politik, bukan, atau yang lain, tapi dalam akidah. Ini yang paling penting. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf.
Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.